untuk melaksanakan yang disebut sebagai proyek strategis nasional, dan itu di seluruh Indonesia juga hal yang sangat rawan bisa terjadi, itu konflik agraria terutama, karena PSN itu tidak dimaksudkan untuk membela rakyat. Nah, itu persepsi dari publik, dan itu sah saja. Jadi biarkan semua berlanjut di dalam kapasitas saling mengkritik atau saling mengucapkan pikiran yang jujur. Tuh, pihak PIK 2 punya argumen, Said Didu punya argumen, dan kita ingin supaya dua argumen itu diuji di dalam kesepakatan demokratis. Jadi bukan saling memanfaatkan kekuasaan untuk mempersekusi orang itu. Jadi Said Didu merasa dipersekusi karena keinginan dia untuk mengucapkan problem itu dibaca sebagai dendam. Bukan, ini adalah problem yang melekat di dalam sistem kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi di masa lalu. Saya pikir peristiwa pemeriksaan Said Didu yang kemudian didukung secara luas oleh civil society ini bukan hanya di dunia maya ya, tapi juga di dunia nyata itu harus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo. Karena kan sekarang ini tekanan hidup rakyat itu makin berat, ekonomi makin sulit, dan setiap saat itu bisa meledak hanya karena faktor pemicu yang sering tidak terduga. Ini kita sering menggambarkan ini kan seperti ya banyaknya ranting kering ya, Bung Rocky, hanya satu percikan api saja itu bisa membakar semuanya. Tentu saja pesannya terarah juga pada Presiden Prabowo yang harus mengevaluasi PSN, IKN, kereta cepat, kan semua ini adalah harus dievaluasi. Ya mungkin sekali Pak Prabowo mengerti bahwa ada proyek-proyek yang mesti untuk sementara di hibernasi itu, didiamkan dulu karena harus ada uji ulang tuh, apa kecukupan anggaran itu mampu untuk diwujudkan ke IKN. Apakah kecukupan anggaran itu tersedia untuk PSN? Apakah kecukupan anggaran itu tersedia untuk infrastruktur? Kan kemarin Pak Prabowo sendiri yang mengatakan hentikan dulu berbagai macam proyek yang tidak ada hubungan langsung dengan kepentingan rakyat. Kan itu poinnya. Dan Sri Mulyani diperintahkan justru untuk mengendalikan minimal proyek-proyek yang syarat konflik sebetulnya tuh, bukan sekedar membebani APBN tapi syarat konflik. Karena saya kira Presiden Prabowo itu mengevaluasi supaya tidak ada goncangan politik yang terlalu sebut aja berbahaya di dalam 100 hari pertama atau 1000 hari pemerintahan ke depan kan. Jadi mesti ada juga jaminan bahwa opini publik itu harus dihargai, dan opini publik yang paling kritis itu justru yang harus dihargai. Opini publik para buzzer, lembaga survei itu nggak perlu dianggap itu, karena itu opini publik yang dibeli oleh kekuasaan. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa perselisihan antara PIK 2 dengan masyarakat sipil yang diwakili oleh Pak Said Didu itu perselisihan politik, perselisihan persepsi, perselisihan yang harus diselesaikan secara beradab di dalam sistem demokrasi itu, bukan saling mengkriminalkan. Itu permintaan saya, dan saya paham bahwa masyarakat masih marah karena banyak proyek yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi itu akhirnya jadi beban publik karena harus melalui